What's Wrong with My Secretary Kim sebelumnya, udah sempat nonton beberapa episode juga. Dan setelah tahu dipilih untuk memerankan Kim di versi Indonesia pasti senang banget karena udah sempat ikutin juga sebelumnya. Terus ketika tahu setelah nerima skripnya pastinya nonton lagi versi seriesnya yang Korea. Terus juga kita pendalamannya lewat reading sih, paling banyak kita bahas bareng-bareng kira-kira mau dibawa kemana karakternya yang versi Indonesia. Kalau Adipati juga nonton atau gimana? Iya, nonton 2 kali bahkan, karena waktu itu nonton pas lagi rame-ramenya sebelum COVID kalau nggak salah. Terus nonton lagi pas mau syuting ini, terus sempat lihat webtoonnya tapi nggak baca karena bahasa Korea, jadi kayak nggak ngerti. Terus akhirnya kita prosesnya itu kita ngejalanin reading, kita ngobrol sama Bang Rako, karena ini kan jadi film ya, yang itu kan 16 episode series gitu. Terus kita bingung ini mau gimana nih, dari sebanyak ini apa yang mau kita ambil gitu kan. Ternyata yang karena jadi film ya nggak akan semua bisa kita ambil, tapi yang maksimal kita bisa masukin ke dalam film. Belajar gestur dari tokoh itu juga nggak sih buat kalian gitu? Mungkin gesturnya atau cara berjalan atau gimana gitu? Iya, belajar jadi referensi, cuman kita nggak akan plek-ketiplek kita pakai karena ya buat apa gitu kan, karena kita harus meng-ATM sesuai dengan culture-nya kita gitu, karena Indonesia kan pasti punya gaya jadi bos seperti apa, nggak mungkin sama di sana gitu kan. Terus cara kita beradaptasi sama pegawai dan bos itu kan juga nggak mungkin sama gitu kan. Jadi memang itu sebagai referensi, tapi kita mencoba untuk bisa menyesuaikan dengan culture Indonesia gitu. Kalau Mawar sendiri? Pasti ada beberapa gesture yang diambil juga dari karakter yang Koreanya. Dan mungkin salah satu tantangan terbesarnya juga menguasai berjalan di atas heels hampir setiap hari di kantor. Itu juga lumayan susah ya, karena aku lihat di seriesnya juga dia lumayan tinggi heelsnya, kayak wow keren sekali, dia bisa berjalan dengan sangat anggun tetap dengan heels. Itu salah satu tantangan juga sih. Mawar, tadi kamu bilang ada kesulitan untuk lafal karena di sini seperti apa sih, memang sesulit apa sih itu? Karena saya tadi sih nonton kayak biasa aja, kayak normal gitu. Karena menurut aku bahasanya Sekretaris Kim lumayan tertata, lumayan rapi. Ketika dia nyampein schedule-nya Pak Rendra, ketika dia nyampein semuanya ke Pak Rendra, dia pasti tertata dan rapi banget. Dan rasanya kayaknya nggak mungkin ada yang boleh ketinggalan gitu dari kalimat yang pengen dia ucapin. Jadi itu sih gimana caranya tetap tertata, tetap rapi, tapi tetap enak didengar gitu. Ini kan series drama yang sangat ikonik gitu ya. Kalian merasa terbebani nggak sih? Karena kan di luarnya tuh akhirnya si Park Seo Joon dan Kim Sejong itu kan jadi kayak idola besar sekali gitu. Iya, ya pasti iyalah, karena semua orang pasti akan membanding-bandingkan gitu kan. Karena kan udah ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini kita yang keempat kalau nggak salah. Yang pertama kan Korea, Thailand, Filipina gitu. Dan semuanya di atas sana sukses gitu kan. Dan kita juga berharap What's Up with My Secretary Kim memang ada di atas itu juga kualitasnya. Terus waktu kalian nonton nanti rasanya tuh juga at least ada rasa-rasa itunya juga gitu. Jadi emang ya pengennya ada di situ gitu. Cuman ya kita berusaha semaksimal mungkin dari IP-IP yang sudah ada ini kita buat sebaik mungkin juga. Tapi kalian pencinta drama atau film-film Korea juga nggak sih? Terus siapa yang diidolain gitu? Ya aku nonton kayak, tapi bukan yang beneran dramanya banget. Aku kayak Squid Game aku nonton kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kayak emang apa ya, drama-drama Korea yang ada apa bahasanya ya, yang lagi hype aja gitu sebenarnya. Kalau Mawar? Aku lumayan ngikutin sih, apalagi di tahun rilisnya What's Wrong with My Secretary Kim, itu lumayan ngikutin drama Korea. Jadi kalau ditanya idolanya kayaknya banyak deh. Hal yang relate dengan kalian pribadi, karakter yang apa nih? relatable untuk personal kalian masing-masing. Kalau untuk aku sendiri secara karakter kayaknya lumayan beda. Aku kayaknya nggak akan sekuat Kim sih kalau ada di kantor itu bersama dengan Pak Rendra. Kayaknya nggak akan sesabar dia juga, dan kayaknya dua pribadi yang berbeda sih aku dan Kim. Ya, aku juga. Aku mungkin nggak akan pakai baju rapih kayak Rendra gitu ya. Kemana-mana lebih cocok pakai sendal, celana pendek, kaosan gitu. Maksudnya dari segi dandanan tuh udah sangat bertolak belakang. Terus aku sangat independen dan sangat sendiri gitu. Kemana-mana syuting nggak pakai asisten, nggak pakai apa-apa gitu. Jadi emang sangat bertolak belakang juga sih.
Itu kan ada adegan ikonik yang di sofa itu kan di serialnya kan juga ikonik. Nah, itu ketika proses syuting itu tuh gimana sih, butuh retake berkali-kali atau enggak gitu yang jatuh di sofa tuh? Enggak sih, enggak retake berkali-kali. Maksudnya emang ya kita lumayan mikirin sih bagian yang ikonik tuh yang mau diambil tuh apa aja gitu. Terus karena itu lumayan penting, jadinya ya kita udah mempelajari itu di reading di hari-hari sebelum kita syuting gitu. Kalian kan bekerja sama dengan Pak Rako kan udah sering ya. Tapi saya perhatiin, ini correct me if I'm wrong gitu. Kebanyakan film horor kan gitu. Salah apa nggak sih? Salah ya. Maksudnya gimana untuk membangun chemistry? Sini kan romantis banget gitu. Ya, kita pertama kali ketemu di Teman Tapi Menikah. Ya, jadi masalah chemistry kita nggak ada masalah sih. Terus sama Bang Rako juga aku udah banyak banget, udah film horor cuma 2. Sisanya film dari 17 proyek kerja bareng, film horor cuma 2. Jadi 15-nya lain tuh udah drama semua gitu. Jadi kalau bagian kayak drama kayak yang apa lebih cute kayak gitu-gitu, kita udah sama-sama tahu mau buatnya kayak gimana sih. Kamu udah jadi cameo-nya Pak Rako ya? Ya. Sekarang lagi dipisahkan kita. Tapi ada perubahan fisik nggak sih yang harus dilakukan untuk proyek ini gitu? Kamu lihat kan aku ada telanjang tadi kan? Iya, maksudnya dia Bang Rako minta badannya dia lebih iniin aja sih, lebih rapihin dikit gitu. Badannya dia lebih dikasih otot, digemukin dikit gitu. Karena waktu itu aku kurus banget sebelumnya. Oke. Jadi naikin berapa kilo? Wah, udah lupa lagi. Itu udah kayak 6 tahun yang lalu. Syutingnya 2021 anyway guys. Boleh ditanya ke PH-nya saja. Ya, saya tidak tahu. Kalau ini sendiri Mawar mungkin ada penyesuaian fisik gitu untuk seorang sekretaris. Fisik nggak ada perubahan sih, tapi mungkin penyesuaian sama bajunya, sama sepatunya. Kalian seneng nggak? Apa? Ini kan kita remake, kita beradaptasi dari webtoonnya kan. Maksudnya dari seri-series lain apa dari? Kan udah nonton nih berbagai series, mungkin beda Series dalam ceritanya What's Wrong with My Secretary Kim maksudnya? sama ini. Sama ini. Ya yang pasti culture-nya kayak di sini ada makan gimana? Angkringan kayak gitu-gitu. Terus banyak apa ya kayak apa lagi kayak poin-poin yang sebenarnya kayak yang di sana tuh Korea banget gitu dari segi suasananya. Tapi banyak juga yang akhirnya ada juga di What's Wrong with My Secretary Kim-nya gitu. Cuman di sini tuh kita bikin lebih Indonesia rasanya gitu. Buat kalian sendiri pengalaman sebagai aktor gitu sama aktris ya, bermain kayak ini remake dengan satu IP yang besar atau film yang memang completely new story gitu, buat kalian tuh lebih menyenangkan yang seperti apa sih? Kalau aku fleksibel sebenarnya, lebih kalau ada cerita yang seger itu bagus buat industri kita juga, tapi kalau emang dapat IP yang besar juga itu juga bagus buat industri kita sebenarnya. Kalau bisa tuh balance saja. Kalau emang ada IP besar yang bisa dibuat di sini dan ternyata orang suka, itu kan berarti ngebuka apa ya, bisnis ekonominya tuh jalan dari luar ke dalam gitu kan. Berarti IP yang besar tuh mau masuk ke sini, berani dan yakin ngasih IP-nya untuk kita pakai syuting gitu kan. Tapi kalau kita punya IP sendiri dan itu bisa besar di tempat lain juga hasil juga bagus buat aku. Gitu. Ini kan baru dirilis sekarang meskipun syutingnya udah lama. Baca komen-komen ini nggak sih netizen gitu ketika ini dirilis gitu? Kebetulan ini belum rilis ya, masih belum ada yang nonton kecuali kita tadi. Jadi masih tanggal 8 November nanti boleh ditonton di video. Malam 6 dia. Greget maksudnya? Sama perannya. Oh, suka nggak atau gitu maksudnya? Suka alhamdulillah, maksudnya kayak gue lumayan puas dari apa yang udah kita syutingin dari tahun 2021 itu ya, dan semoga orang lain juga bisa melihat hal yang sama nonton. Tadi kan juga ada adegan romance yang bikin histeris penonton, mungkin ada izin nggak sih sama pasangan masing-masing untuk adegan itu? Itu sudah tanggung jawab saya sebagai aktor ya, dan istri saya sudah mengerti itu, jadi dia nggak ada masalah. Kalau aku sih izin sama keluarga, sama pasangan, sama semua orang terdekat. Apa yang harus apa yang menjadi kita harus penonton nonton ini? Kalau kalian mau apa ya, kangen-kangenan sama Kim ya, dari versi Indonesianya sekarang kalian bisa nonton nanti di video tanggal 8 November. Apa sih jadi Pertanyaan terakhir ya. Pesan Pesannya nih sama. Coba Kim.
Pesannya dari film ini pastinya jangan takut buat ngungkapin perasaan kalian. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, bisa saja dia tiba-tiba resign dan kemungkinan ketemunya kecil. Jadi jangan ragu untuk ngungkapin perasaan kalian. Setuju. Terakhir promo video original. 1, 2, 3. Jangan lupa saksikan video original film What's Up with Secretary Kim Hanya di video tanggal 8 November. Terima kasih. Aman.